Sebelumnya baik, langsung saja untuk usability testing terhadap prototipe aplikasi yang telah didiskusikan. Sebelumnya kami memilih aplikasi yaitu Spotify. Hasil usability testingnya akan dibacakan oleh Andini Aprilia. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari usability testing Spotify. Spotify adalah aplikasi streaming musik terpopuler dengan 600 juta pengguna aktif. Pengujian usability dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan UX pada prototipe antarmuka Spotify, terutama pada fitur navigasi, pencarian, dan manajemen playlist. Di mana metode usability testingnya ada 3. Yang pertama ada Think Aloud Protocol. Penggunaan berbicara lantang saat menggunakan prototipe digunakan untuk 3 skenario navigasi. Yang kedua ada Guerrilla Testing, di mana pengujian cepat dengan pengguna acak fokus pada kemudahan onboarding dan pencarian musik. Yang ketiga ada A atau B Testing, membandingkan 2 versi desain UI home screen untuk mengukur preferensi pengguna, di mana ada 5 partisipan dan tolong moderator dikembalikan dulu sebelumnya. Ada 5 partisipan dan menggunakan 3 metode. Di sini ada 6 masalah yang dipecahkan. Jadi berikutnya ada tabel usability testing. Yang pertama itu masalah yang ditemukan tombol shuffle dan repeat sulit ditemukan saat memutar lagu. Metode yang digunakan ada Think Aloud, pengaruh bagi pengguna. 4 dari 5 pengguna tidak menemukan tombol dalam 30 detik, mengurangi pengalaman mendengarkan. Rekomendasi perbaikan, perbesar icon shuffle atau repeat dan beri label teks pendek. Tambahkan highlight saat aktif. Yang masalah kedua ada navigasi antara tab home, search, dan library terasa tidak konsisten. Metode yang digunakan Guerrilla Testing, pengaruh bagi pengguna. 3 pengguna mengklik tab yang salah berulang kali, kebingungan meningkatkan waktu penyelesaian tugas. Rekomendasi perbaikan, perjelas label navigasi bawah dengan ikon yang lebih deskriptif dan tooltip singkat. Selanjutnya untuk masalah berikutnya akan dibacakan oleh Mufli Fauzia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan yang dibacakan tadi oleh saudara Andini Aprilia Ilela tentang hasil usability testing. Jadi masalah yang ketiga itu fitur ADD to playlist tersembunyi di dalam menu kontak atau 3 titik. Metodenya itu Think Aloud, pengaruh bagi penggunanya. 5 dari 5 pengguna memerlukan bantuan untuk menambahkan lagu ke playlist. Error rate 80%. Adapun rekomendasi perbaikannya, tambahkan ikon plus yang langsung terlihat pada kartu lagu. Shortcut gestur swipe untuk tambah playlist. Adapun masalah keempat yaitu perbedaan UI antara versi A baru dan versi B lama pada home screen. Metodenya A atau B testing. Pengaruh bagi pengguna, 70% pengguna lebih nyaman dengan desain lama versi B. Desain baru dinilai terlalu padat informasi. Adapun rekomendasi perbaikannya, pertahankan struktur navigasi versi lama, namun terapkan estetika visual versi baru secara bertahap. Adapun masalah kelima, yaitu filter pencarian tidak intuitif. Pengguna kesulitan memfilter berdasarkan genre. Metodenya itu Think Aloud. Pengaruh bagi pengguna itu 3 pengguna meninggalkan halaman search tanpa menemukan konten yang dicari. Tingkat frustasi tinggi. Adapun rekomendasi perbaikannya, tampilkan shift filter genre secara horizontal di bawah search bar. Gunakan visual kategori berbasis warna. Masalah yang keenam,
Proses mengunduh lagu untuk mode offline memiliki langkah yang tidak jelas. Metodenya itu guerrilla testing. Pengaruh bagi pengguna itu 4 dari 5 pengguna tidak menyadari fitur terdownload tersedia. Fitur premium tidak termanfaatkan. Rekomendasi perbaikannya, tambahkan tooltips onboarding saat pertama kali membuka playlist, tambahkan indikator status unduhan yang lebih jelas. Terima kasih. Selanjutnya untuk ringkasan analisis statistik pengujian pada aplikasi Spotify akan dibacakan oleh Nur Alia Juada. Silakan. Baik, selanjutnya itu ringkasan statistik pengujian. Ada 5 pengguna yang diuji, 6 masalah yang ditemukan, 3 metode yang digunakan, dan 80% error rate tertinggi. Berarti ada satu tugas atau fitur dalam aplikasi yang paling sulit digunakan oleh pengguna. Tingkat keberhasilan tugas per skenario. Yang pertama itu cari lagu dengan tingkat 90%, yang kedua itu home navigasi dengan tingkat 55%, dan yang ketiga itu filter genre dengan tingkat 40%, yang kelima itu shuffle atau repeat dengan tingkat 30%, dan yang kelima itu ada tambah lagu dengan tingkat 20%, dan yang terakhir itu ada download lagu dengan tingkat 15%. Dan terakhir itu distribusi masalah per metode. Metode pertama itu think aloud 50%. Metode ini dilakukan dengan meminta pengguna mencoba aplikasi sambil mengatakan apa yang mereka pikirkan atau rasakan secara langsung. Dan metode kedua itu guerrilla testing 33%. Metode ini dilakukan dengan pengujian cepat kepada orang-orang secara langsung, misalnya kayak di kampus atau di tempat umum. Dan metode yang ketiga itu A/B testing 17%. Metode ini membandingkan 2 versi desain aplikasi untuk melihat mana yang lebih mudah atau lebih disukai pengguna. Masuk pada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengujian dengan 5 partisipan menggunakan 3 metode mengidentifikasi 6 masalah utama UX pada prototipe Spotify. Masalahnya terbesarnya yaitu terletak pada discoverability fitur, yaitu playlist, shuffle, download, dan konsistensi navigasi. Yang pertama ada visibility tombol aksi, yaitu perbesar icon shuffle, repeat, dan add to list, dan pastikan terlihat tanpa perlu mengulir atau membuka menu. Yang kedua ada Spotify harus menyederhanakan navigasi dengan menggunakan label teks di bawah icon tab navigasi utama, serta menerapkan highlight yang aktif dan lebih kontras. Yang ketiga ada onboarding dan tooltips dengan menambahkan tooltips kontekstual saat pengguna pertama kali menggunakan fitur download dan filter genre. Yang keempat ada konsistensi desain. Prototipe Spotify harus mempertahankan pola navigasi versi lama yang familiar dan mengintegrasikannya sehingga estetika baru secara inkremental. Dan yang terakhir ada hasil statistik. Fitur dengan tingkat kegagalan tertinggi adalah fitur add to list, add to playlist, dan download secara offline. Terima kasih.